bulan saya berada di Kudus ini dan harus berhenti jadi pakai vikaris di Paroki Kudus. Tapi saya senang karena suratnya berbunyi diberhentikan dengan hormat. Sehingga meskipun cuma 1 tahun 11 bulan, artinya pekerjaan saya bukan karena skandal. Itu yang membuat saya senang. Berada di Kudus ini sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan bagi saya, karena Kudus adalah tempat bulan madu saya. Setelah ditakbiskan, tempat berkarya pertama kali yaitu Paroki Kudus ini. Sehingga umat semua itu mencicipi pengantin baru. Ini adalah tempat saya berbulan madu. Bulan madunya panjang, 1 tahun 11 bulan. Saya berterima kasih kepada seluruh umat yang telah berkenan menerima saya dengan segala hal yang saya miliki, termasuk dengan segala kekurangan-kekurangan saya. Saya selalu merasa bahwa karena saya tidak pernah meminta untuk datang ke Kudus ini, semua diberikan begitu saja, maka saya merasa saya datang ke Kudus ini adalah untuk menjemput berkah. Tempat yang tidak pernah saya pikirkan, apalagi ketemu sama Mosan. Sangat-sangat tidak pernah saya pikirkan. Tapi justru disinilah saya mendapatkan banyak berkat. Dan ini menjadi sebuah refleksi bagi saya. Dimanapun saya diutus, disitulah sebenarnya saya disuruh untuk menjemput berkat. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk segala yang kita lakukan, untuk suka dukanya. Sangat-sangat menggembirakan. Dan biasanya kalau mau pergi ada permintaan. Saya boleh tahu minta? Tahu. Saya meminta dengan sangat mohon maafkan saya. Saya tahu persis bahwa apa yang saya lakukan di sini seringkali melukai hati umat. Bukan lagi kalau ada salah, tidak. Saya pasti ada salah. Minimal kalau yang sering ketemu dengan saya itu kadang kok bione kok waton. Saya mohon maaf. Dan yang paling berbahagia kepergian saya itu Mas Tri. Karena tidak ada lagi yang memulai dia. Saya mohon maaf Mas Tri. Yang sering yang pernah kanoni dengan saya juga mungkin merasakan orang-orang kok atos. Yang sering WA saya, dia nggak pernah dibalas, kirim WA-nya pagi, dibalasnya malam. Saya mohon maaf, bukan karena kelupaan, tapi memang sengaja. Saya mohon maaf karena mungkin saya sering menyinggung dengan candaan-candaan dalam kita berrelasi. Dan yang pasti saya ada salah adalah banyak hal yang saya lakukan itu masih belum sempurna. Saya mohon maaf. Dimakan ya. Permintaan saya yang kedua, apa yang telah saya lakukan selama ini di sini itu adalah milik umat. Milik umat. Jika itu ada ketidaksempurnaan, biarlah itu menjadi milik saya. Segala hal pelayanan saya itu semuanya adalah milik umat, termasuk kegiatan-kegiatan itu milik umat. Jadi saya mohon, setelah nanti saya pergi dari sini, tidak perlu lagi mengatakan dulu zaman Romo Kuna. Karena ini semua adalah miliknya umat. Dulu zaman kami itu lebih enak didengar daripada dulu zaman Romo Kuna. Kalaupun perlu saya dilupakan tidak apa-apa, supaya nanti Romo Vikaris yang baru yang datang ke sini bisa mudah berdinamika dengan umat. Karena semuanya milik umat. Kalau masalah sing elek ora apa-apa. Kowe kan Romo Purnawe ngomongnya dhewe kok yang ngono kok aku sok ya biasa kok.
disebutkan malah tidak apa-apa. Itu permintaan kedua. Permintaan ketiga saya tidak pernah terpikir, sama seperti ketika saya diutus di Kudus, saya tidak pernah terpikir kalau saya akan diutus di Seminari Purbalingga. Apalagi kemudian saya nanti di sana membantu para calon imam